Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Reanimator yang dirilis pada tahun 1985. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria bernama Wes yang memiliki ambisi untuk menciptakan sebuah serum yang mampu menghidupkan orang mati. Ia beberapa kali mengembangkan serum yang ia buat dan pada akhirnya Wes berhasil membuat makhluk yang sudah mati menjadi hidup kembali. Namun ternyata hal yang dilakukan oleh Wes malah membuat keadaan semakin memburuk. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seseorang bernama Herbert Wes yang merupakan mahasiswa kedokteran yang saat ini tinggal di Swiss. Dia merupakan mahasiswa di Universitas Zurich. Selain aktif sebagai mahasiswa, Wes ini juga aktif sebagai asisten dari Profesor Dr. Gruber yang fokus mendalami ilmu tentang otak manusia. Mereka berdua selalu menghabiskan waktu di laboratorium untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang otak manusia. Suatu hari, staf kampus mendengar suara jeritan dari Dr. Gruber. Setelah dicek, ternyata Wes sedang mencoba untuk menyuntikkan sesuatu ke tubuh Dr. Gruber. Tak lama kemudian, Dr. Gruber pun meninggal akibat otaknya yang meledak. Staf kampus yang melihat kejadian itu menuduh Wes sebagai pembunuh Dr. Gruber. Lalu Wes pun berkata bahwa sebenarnya Dr. Gruber ini sudah mati dan Wes berniat untuk membangkitkan Dr. Gruber. Akan tetapi, Wes gagal melakukannya. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang mahasiswa kedokteran bernama Daniel Kane yang berasal dari Universitas Kesehatan Miskatonic. Daniel ini terkenal sebagai mahasiswa yang cerdas dan juga pekerja keras. Universitas Miskatonic ini menjadi satu dengan sebuah rumah sakit sehingga para mahasiswanya bisa melakukan praktek langsung dengan pasien di sana. Ketika sedang mengantar mayat pasien ke ruang mayat, Daniel bertemu dengan Dr. Hill yang sedang melakukan praktek dengan laser untuk mengambil sampel otak manusia. Dr. Hill adalah seorang dosen yang khusus mendalami ilmu tentang otak manusia. Di sana dia juga bertemu dengan dekan kampusnya yang bernama Dean Halsey dan mahasiswa baru yang ternyata itu adalah si Wes. Wes pindah ke universitas itu untuk melanjutkan pendidikan kedokterannya. Setelah kegiatan kuliah selesai, Daniel bertemu dengan pacarnya yang bernama Megan Halsey. Megan ini merupakan anak perempuan dari Dean. Mereka sudah lama menjalin hubungan asmara. Kemudian mereka pulang ke rumah Daniel dan langsung melakukan mantap-mantap. Setelah itu Megan izin pulang ke rumah karena ayahnya sudah menunggu kepulangannya. Ketika akan mengantar Megan ke depan rumah, mereka berdua pun dikejutkan dengan kedatangan Wes yang ingin menjadi teman sekamar Daniel. Sebenarnya Daniel tidak masalah jika Wes menjadi teman sekamarnya. Akan tetapi Megan keberatan dengan hal itu karena dia merasa Wes adalah orang yang aneh. Namun pada akhirnya Daniel setuju jika Wes menjadi teman sekamarnya. Selain itu, Wes juga menyewa ruang bawah tanah milik Daniel yang akan ia gunakan sebagai laboratorium untuk penelitiannya. Keesokan harinya Daniel menjemput Megan ke rumahnya. Di sana, Daniel bertemu dengan ayah Megan yaitu Dean dan juga Dr. Hill yang sedang makan malam bersama. Setelah berpamitan pada Dean dan juga Dr. Hill, mereka berdua pun segera pergi ke rumah Daniel. Sesampai di rumah Daniel, Megan mulai meluapkan kekesalannya pada Daniel karena dia mengizinkan Wes tinggal di rumahnya. Setelah lama berbincang, Megan menyadari bahwa dia tidak melihat kucing peliharaan Daniel. Kemudian mereka berdua pun mencari kucing Daniel di sekitar ruangan. Namun ternyata Megan menemukan kucing Daniel sudah mati di dalam kulkas milik Wes. Megan pun berpikir bahwa Wes yang telah membunuh kucing Daniel. Bersama dengan itu, Wes marah pada Megan karena telah sembarangan memasuki kamarnya. Mendengar adanya keributan, Daniel pun pergi ke kamar Wes. Di sana, Wes berkata bahwa kucing itu memang sudah mati ketika dia menemukannya. Ia sengaja meletakkan kucing itu di dalam kulkas agar nantinya dia bisa memberitahu Daniel tentang kematian kucing tersebut. Di tengah malam, Daniel terbangun karena mendengar suara bising dari ruang bawah tanah. Daniel pun segera pergi mengecek ruang bawah tanah dan di sana dia menemukan Wes sedang diserang oleh kucingnya yang sudah mati. Ternyata Wes ini sedang melakukan penelitian untuk menguji serum reagent buatannya. Serum itu diklaim bisa membangkitkan kembali tubuh yang sudah mati. Sebelumnya, Wes pernah mengujinya pada Dr. Gruber. Akan tetapi dia terlalu banyak menambahkan dosis serumnya hingga percobaannya itu pun gagal. Setelah dilakukan pengembangan, Wes melakukan pengujian lagi dengan menyuntikkan serum itu ke otak mayat kucing dan hasilnya kucing Daniel berhasil dibangkitkan.
Setelah dibangkitkan, kucing itu bertingkah agresif dan mulai menyerang Wes. Kemudian Wes pun menjelaskan tentang serum itu pada Daniel. Awalnya Daniel mengira itu hanya omong kosong. Dikira berbohong, Wes melakukan pembuktian dengan menghidupkan kembali kucing tersebut. Daniel merasa sangat kagum karena penemuan serum itu akan sangat berguna di dunia medis dan dunia akan berubah berkat serum tersebut. Lalu Wes pun mengajak Daniel untuk bekerja sama dalam mengembangkan serum itu bersama-sama. Tak lama kemudian, Megan datang ke ruang bawah tanah. Dia sangat terkejut ketika melihat kucing Daniel yang hidup kembali. Keesokan harinya, Daniel melaporkan pada Dean tentang serum di agen ciptaan Wes yang bisa menghidupkan kembali jaringan tubuh yang sudah mati. Daniel berharap pihak kampus mau mendanai penelitiannya itu agar serum di agen dapat disempurnakan. Akan tetapi Dean tidak percaya dengan penemuan tersebut. Dean malah menganggap bahwa mereka berdua sudah gila. Jika Daniel dan Wes berani-beraninya menggunakan fasilitas kampus untuk penelitian tersebut, Dean tidak segan-segan akan mencabut beasiswa Daniel. Meskipun sudah diancam, Daniel dan Wes tetap nekat untuk melakukan pengujian pada mayat yang ada di kampus. Singkat cerita, mereka berhasil menyelinap ke ruang mayat dan berhasil menghidupkan mayat manusia yang telah mati. Akan tetapi, mayat hidup itu mulai memberontak dan langsung mengajar mereka berdua. Di sisi lain, Dean sudah tahu jika Daniel akan mengujikan serum itu pada mayat manusia. Dean pun mengajak Megan untuk menghentikan penelitian gila yang dilakukan oleh Daniel dan juga Wes. Ketika mencoba menghentikan mereka berdua, mayat hidup itu malah mengajar Dean hingga dia pun tewas di tempat. Untuk mencegah mayat itu membuat banyak kekacauan, Wes langsung menghancurkan jantungnya. Dari percobaan yang mereka lakukan, Wes mengambil kesimpulan jika membangkitkan tubuh manusia yang sudah mati dalam waktu lama, maka tubuh manusia yang dibangkitkan itu akan bertingkah agresif seperti zombie. Karena kebetulan Dean baru saja meninggal, Wes menggunakan kesempatan itu untuk menguji serumnya lagi. Alhasil, serum itu bekerja dengan sangat baik. Dean hidup kembali namun tidak agresif. Tak lama kemudian, Megan datang ke ruang mayat diikuti oleh petugas keamanan. Agar terhindar dari hukum, Wes pun memberi kesaksian palsu dengan mengatakan bahwa Dean telah menjadi gila. Kemudian Megan memutuskan untuk menyerahkan Dean pada Dr. Hill dengan harapan Dean bisa kembali menjadi normal. Ketika berbicara dengan Megan, Dr. Hill terlihat tertarik dengan Megan. Kemudian Daniel bertemu Megan untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi pada ayahnya. Daniel memberitahu Megan bahwa sebenarnya Dean telah meninggal. Namun Wes menggunakan serum reagent untuk membangkitkan Dean lagi. Mendengar hal itu, Megan pun langsung bersedih. Di sisi lain, ketika Wes sedang melakukan penelitian di ruang bawah tanah, dia didatangi oleh Dr. Hill. Di sana Dr. Hill sudah tahu jika Dean sudah meninggal dan dia menghampiri Wes untuk mengambil serum reagent dan juga formulanya. Nantinya, serum reagent itu akan diperkenalkan kepada publik dengan Dr. Hill sebagai penemu serum tersebut. Tentu saja hal itu membuat Wes kesal karena Dr. Hill seenaknya saja ingin mengambil hasil kerja kerasnya. Ketika Dr. Hill lengah, Wes langsung memenggal kepala Dr. Hill dengan menggunakan skop. Setelah itu, Wes menyuntikkan serum reagent pada kepala Dr. Hill dan juga tepat di bagian jantung Dr. Hill. Tak berselang lama, Dr. Hill pun bangkit kembali, tapi kali ini Dr. Hill bisa berbicara dan juga mengingat kejadian sebelum dirinya mati. Tidak hanya itu saja, meskipun kepala Dr. Hill sudah terpisah dari tubuhnya, dia ternyata mampu menggerakkan tubuhnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa serum reagent milik Wes hampir mendekati sempurna. Dr. Hill langsung membuat Wes pingsan dan dia langsung mencuri serum reagent beserta formulanya. Kemudian Dr. Hill pun pergi ke kampus dan di sana dia melakukan operasi otak pada setiap mayat yang ada di ruang mayat agar nantinya para mayat itu bisa dibangkitkan dan bisa dikendalikan oleh Dr. Hill menggunakan telepati. Sebelum itu dia juga telah melakukan operasi otak pada Dean. Lalu Dr. Hill pun mengandalkan Dean agar dia membawa Megan ke hadapan Dr. Hill. Di sisi lain, Daniel bertemu dengan Wes yang terlihat panik karena serum reagentnya telah dicuri oleh Dr. Hill. Mereka pun bingung harus melakukan apa untuk menghentikan Dr. Hill. Karena khawatir, Daniel pergi menemui Megan. Namun tiba-tiba saja Dean menerobos masuk dan langsung menculik Megan. Dalam keadaan pingsan, Megan dibawa ke hadapan Dr. Hill. Di sana, Megan dilecehkan oleh Dr. Hill. Tak lama kemudian, Wes muncul untuk menghentikan tindakan tak terpuji dari Dr. Hill.
Saat pandangan Dr. Hill teralihkan, Daniel langsung membebaskan Megan. Ketika mereka akan kabur, tiba-tiba saja para mayat yang ada di sana menjadi bangkit dan menyerang mereka bertiga. Di tengah-tengah pertarungan itu, Megan mencoba membuat ayahnya sadar dan pada akhirnya Dean mengenali suara Megan. Dean pun langsung memberontak dan mencoba menghancurkan kepala Dr. Hill. Dari belakang, Wes menyuntikkan serum reagent dalam jumlah yang banyak agar Dr. Hill mengalami overdosis. Akibat dari overdosis itu, tubuh Dr. Hill mengalami mutasi sehingga usus Dr. Hill langsung menyerang Wes. Setelah kepala Dr. Hill berhasil dihancurkan, mayat-mayat hidup itu mulai tak terkendali hingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Daniel mencoba untuk menyelamatkan Wes, akan tetapi gas kimia mulai memenuhi ruangan tersebut. Sebelum pergi, Wes meminta Daniel untuk menyelamatkan tas yang berisi catatan formula dan serum reagent. Kemudian Daniel membawa Megan ke lift untuk segera pergi dari tempat itu. Ketika akan turun ke lantai bawah, Megan diserang oleh salah satu mayat hidup. Daniel mencoba untuk menyelamatkannya, akan tetapi semuanya sudah terlambat. Megan pun meninggal akibat kehabisan nafas. Daniel merasa sangat terpukul dan sangat bersedih karena hanya Megan yang dia miliki di dunia ini. Tanpa banyak berpikir, Daniel langsung menyuntikkan serum reagent dan layar pun tiba-tiba berubah menjadi hitam. Lalu kita akan mendengar suara teriakan Megan yang berarti Megan telah dibangkitkan dari kematian. Di akhir cerita ini tidak diperlihatkan apakah Wes meninggal atau berhasil menyelamatkan diri. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.